sisa hidupku ini, segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini, segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Oh, yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia.
Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu, sidang jemaat serta anak-anak yang dikasihi dan mencintai Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita pada hari Minggu ini, tanggal 29 November 2020, yang rencananya kami akan menggunakan tata ibadah Minggu Advent pertama. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah pada hari ini. Pemulihan Allah atas umatnya, membawa kemenangan dan kedamaian. Karena itu, dalam menghayati serta menanti akan kedatangan Kristus, maka di Minggu Advent yang pertama ini, marilah kita berseru seperti pemazmur dalam mengakui kebaikan Tuhan di dalam hidupnya dan berkata, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menembus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, serta masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali." Mari berdiri, kita memuji dan memuliakan Tuhan kita, sujud menyembah Dia. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita sujud mengagungkan kuasa-Nya, besarkan namanya di kerajaan-Nya, kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya. Sorak-sorak jagat raya, soraklah isi dunia. Puji Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Janganlah lupakan berkat dan anugerah-Nya sepanjang hidupmu. Bersyukurlah terus, jadilah kau berkat bagi sesamamu. Pimpinannya tetap, haleluya. Pimpinannya tetap, haleluya. Sorak-sorak jagat raya, soraklah isi dunia. Puji haleluya. Kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Saudara-saudara, dengan rasa malu dan sesal, mari kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan dalam tuntunan nyanyian Bila Kurenung Dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu, kasih sayangmu perlindunganku, di bawah naungan sayapmu damai hatiku, kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma, kasih sayangmu perlindunganku, di bawah naungan sayapmu damai hatiku, kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Ku diberikan hidup baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu
bersukacitalah, hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku, segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Yesaya 41 ayat yang ke-13. Firman Tuhan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang berbahagia, kita akan sama-sama bermazmur bagi Tuhan, di mana pada kesempatan ini kita sama-sama membaca Mazmur 80 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang keempat, dilanjut dengan ayat yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Hai gembala Israel, pasanglah telinga. Engkau yang mengiringi Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu, Dan datanglah untuk menyelamatkan kami. ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu. Anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Ya Tuhan, Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan bagi Tuhan untuk penghantaran Tuhan dalam setahun pelayanan, setahun kerja. Hari ini kami bersyukur. Oleh tuntunan Tuhan kami dimungkinkan untuk memasuki Minggu Advent pertama. Sempurnakan sukacita kami dalam ibadah hari ini Tuhan. Dan firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan, kami mohon urapan kuasa Roh Kudus menolong setiap kami, memberi kami hikmat, pengertian, dan akal budi. Membuka hati kami untuk boleh hanya mendengarkan kebenaran firman-Mu saja. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu, dan layakkan hamba-Mu untuk menjadi penyambung lidah Tuhan lewat pemberitaan firman hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang berbahagia, pada ibadah kali ini
kita boleh diizinkan Tuhan untuk membaca, merenungkan akan firman Tuhan pada ibadah kali ini. Di mana pada ibadah kali ini ada 3 pembacaan. Pembacaan pertama terambil dari kitab Yesaya pasal 64 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Pembacaan kedua dari kitab 1 Korintus pasal pertama atau pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Dan pembacaan yang ketiga dari kitab Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Pembacaan pertama kitab Yesaya pasal 64 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu. Sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu, karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka, sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padang gurun. Sion sudah menjadi padang gurun, Yerusalem sunyi sepi. Bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji Engkau, sudah menjadi umpan api. Maka milik kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan. Melihat semuanya ini ya Tuhan, masakan Engkau menahan diri? Masakan Engkau tinggal diam dan menindas kami amat sangat? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua diambil dari Korintus pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Korintus yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan, salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka
dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan ketiga, Markus 13 ayat 24 sampai 32. Firman Tuhan, kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Demikian bacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan mau memeliharanya dalam kehidupan ini. Amin. Pujian banyak perkara. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara
persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Saudara-saudara, saat ini kita berada di Minggu Advent pertama. Advent adalah nama periode sebelum Natal. Nama Advent dari kata Latin Adventus yang berarti kedatangan. Dalam masa Advent, umat Kristen menyiapkan diri untuk menyambut pesta Natal dan memperingati kelahiran dan kedatangan Yesus yang kedua kalinya pada akhir zaman. Advent selalu dimulai pada hari Minggu yang terdekat dengan tanggal 30 November, antara tanggal 27 November sampai 3 Desember, dan berlangsung sampai malam Natal 24 Desember. Dengan ini panjangnya masa Advent per tahun berbeda-beda, tetapi sebuah masa Advent selalu terdiri dari 4 hari Minggu. Saudara-saudara, tema perenungan firman Tuhan hari ini adalah pemulihan Allah atas umatnya. Pemulihan Allah atas umatnya. Pemulihan adalah suatu mekanisme yang memungkinkan pengadilan untuk menegaskan atau menegakkan suatu hak, memberlakukan sanksi atau membuat perintah pengadilan. Di Inggris dan Amerika, terdapat pepatah hukum yang mengatakan dalam setiap hak terdapat pemulihan. Jika tidak ada pemulihan, maka tidak ada hak. Dengan kata lain, jika suatu hak tidak dapat ditegakkan secara hukum oleh pemilik hak tersebut, maka hak itu sama sekali tidak berarti. Dalam konteks inilah kita pahami bahwa bangsa Israel telah kehilangan hak sebagai umat pilihan karena mereka tidak menegakkan hak mereka. Mereka telah diberi hak istimewa menjadi umat Tuhan yang kudus, tetapi mereka justru menajiskan hak itu dengan sikap memberontak kepada Tuhan. Dalam kondisi inilah mereka butuh pemulihan. Mereka butuh kasih karunia Tuhan untuk dapat menghidupi lagi hak istimewa itu sebagai umat yang dikasihi. Saudara-saudara, hal pertama yang hendak kita renungkan hari ini adalah Allah peduli atas kerinduan umatnya. Allah peduli atas kerinduan umatnya. Dalam Yesaya 64 ayat 1-12 menegaskan bahwa malapetaka dan kenajisan yang dialami oleh umat Israel terjadi oleh karena mereka menginjak-injak bait suci. Mereka menodai kekudusan Tuhan. Mereka menodai bait suci Tuhan. Hal itulah yang menyebabkan Allah murka karena dosa dan pemberontakan mereka kepadanya. Mereka pantas menerima penghinaan. Sion jadi padang gurun, Yerusalem sunyi sepi, milik indah jadi reruntuhan. Sebagai akibat pemberontakan mereka sejak dulu, Allah menyembunyikan wajahnya karena umat itu jatuh ke dalam kekuasaan dosa. Dari dalam ketidakberdayaan, mereka mengakui segala dosa dan pemberontakan mereka kepada Allah. Yesaya mengingatkan status mereka sebagai umat yang dikasihi Allah. Dan karena itu, sesungguhnya selalu ada harapan bahwa mereka akan menerima pengampunan dan pemulihan sejati dari Tuhan. Hal ini juga diungkapkan oleh pemazmur dalam Mazmur 80. Bahwa hanya ketika sinar wajah Allah
kembali menghadapi dan menyinari mereka, maka keselamatan dinikmati seperti sedia kala. Umatnya tak jemu-jemu memohon kiranya doa-doa mereka didengarkan oleh Allah. Mereka memohon pemulihan, yakni kiranya wajah Allah bersinar di tengah-tengah mereka. 3 kali Israel memohon pemulihan dan 3 kali menyatakan hanya sinar wajah Allah yang akan menyelamatkan mereka. Salah satu rumusan berkat yang senantiasa disampaikan dalam ibadah Israel, juga dalam ibadah kita adalah bilangan 62, Tuhan menyinari dengan wajahnya dan menghadapkan wajahnya kepada kami. Nah, ketika wajah Allah bersinar, maka terjadi pemulihan umatnya, yakni keselamatan yang membebaskan, melindungi, dan memelihara. Dalam Keluaran 33 ayat 11, ini dengan Musa, Allah berkenan, tetapi kematian bagi orang yang belum dikenan Allah. Saudara-saudara, kita juga berada dalam pergumulan dan butuh pemulihan dari Tuhan. Kita butuh dipulihkan oleh Allah dari dosa-dosa yang terus kita perbuat setiap saat. Dan puji Tuhan, di dalam karya Kristus lewat salib, Ia telah memulihkan kita dari kuasa dosa, masuk kepada terang kuasa Allah yang ajaib. Dari hidup di bawah kutuk, ditarik masuk atau dipulihkan masuk ke dalam anugerah Allah yang kekal. Kristus telah mengerjakan pemulihan itu secara sempurna. Dan inilah yang akan terus kita renungkan dalam masa-masa Advent ini. Juga di tengah-tengah kehidupan bangsa dan dunia ini, kita butuh pemulihan dari pandemi COVID-19. Ada banyak keterbatasan, ketidakmampuan manusia menghadapi pandemi ini. Kita butuh pemulihan dari Tuhan. Karena itu, doa-doa, kerja maksimal dari setiap kita terus kita lakukan, kiranya oleh itu Tuhan berkenan memulihkan kita. Juga di berbagai tempat ada bencana alam, banjir, longsor, angin topan, ada badai. Manusia, saudara-saudara kita di sana juga butuh pemulihan dari bencana yang mereka alami. Juga ada banyak saudara-saudara yang sementara bergumul karena sakit penyakit. Mereka butuh pemulihan sehingga mereka boleh sehat kembali. Juga di tengah-tengah kehidupan bangsa ini, kita butuh pemulihan dari nafsu kepentingan diri dan kelompok yang tidak peduli dengan kepentingan bersama. Mari doakan supaya pemulihan sempurna sungguh dikerjakan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, dari tengah-tengah keprihatinan dan penderitaan ini, kita diminta untuk berseru kepada Tuhan dengan tiada henti, seperti yang telah dilakukan oleh pemazmur, yang dilakukan oleh umat Israel pada zamannya, sehingga itu menjadi jalan pemulihan Tuhan atas kehidupan mereka. Mari datang kepadanya mengakui semua dosa-dosa kita, yakin dan percaya akan kasih dan kepedulian Tuhan yang kekal dalam Kristus Yesus yang telah kita nikmati, dan mulailah fokus pada Tuhan saja. Karena itu saudara-saudara, penegasan firman Tuhan untuk kita bahwa pemulihan sempurna telah kita terima dari Tuhan di dalam Kristus Yesus, yang menjadikan kita anak-anak Allah yang dikasihi. Hidupi hak kita sebagai anak Allah dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 3. Kiranya
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ini adalah kekuatan kita untuk terus menjalani kehidupan di bawah terang kasih dan berkat Allah. Karena itu saudara-saudara, ingat, Allah sungguh peduli. Allah sungguh peduli, sangat peduli kepada kita. Karena itu jangan lelah berseru dan berserah kepadanya atas semua hal yang membuat kita menderita di kehidupan ini. Dan pesan firman adalah, bertobatlah. Mungkin pergumulan yang kita alami adalah akibat dari pemberontakan kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tanggung jawab bersama memulihkan kehidupan. Tanggung jawab bersama memulihkan kehidupan. Saudara-saudara, Allah telah dan sedang melaksanakan pemulihan semesta, sekalipun alam semesta ini sedang menuju pada kehancurannya. Dalam kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, karya pemulihan telah dimulai dan berlangsung, dan akan dipulihkan secara sempurna dalam kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nanti. Orang percaya akan melihat kedatangan Tuhan Yesus sebagai Sang Mesias yang menyelamatkan. Tuhan Yesus akan datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi kedatangan Tuhan Yesus merupakan kedatangan tahapan dunia baru setelah kehancuran kehidupan alam semesta ini. Kedatangan Mesias merupakan penghiburan dan pengharapan agar orang percaya tidak terseret dan tertipu oleh pengajar-pengajar sesat yang sedang datang dalam berbagai cara dan berbagai bentuk sebagai Mesias dan Nabi palsu. Kedatangannya sebagai Mesias akan membentuk kelompok orang percaya yang melampaui paham umum bangsa Israel, yaitu akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi sampai ke ujung langit, ayat 27b. Alam semesta akan binasa karena berbagai ajaran yang menyesatkan, karena pemberontakan yang pada gilirannya menimbulkan pertikaian dan penderitaan, serta berbagai bentuk bencana dan kekacauan di alam semesta ini. Menurut Markus, yang terpenting adalah bahwa kepastian akan kedatangan kembali Yesus Kristus sebagai penentu dan arah kehidupan baru. Ia akan datang menyelamatkan orang-orang pilihannya dan pemulihan sejati atas alam semesta. Ia pasti datang dan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Yesus tidak berbicara kapan waktu ia akan datang dan bagaimana masa depan secara umum. Yesus menggunakan cara berpikir mereka untuk menunjukkan kepastian kedatangannya dan melakukan pemilihan secara istimewa untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Banyak orang percaya terjebak mengikuti cara kelompok yang sibuk mereka-reka peristiwa-peristiwa seperti perang, bencana alam, dan atau wabah sebagai tanda-tanda mendahului kedatangan Yesus kembali, lalu sibuk menentukan kapan Yesus datang. Orang percaya justru dipanggil dan dipersiapkan menjadi pelopor dan pelaku-pelaku kasih karunia dan pelopor damai sejahtera dalam dunia, terutama dalam situasi-situasi krisis karena berbagai bencana yang melanda manusia dan alam semesta. Dalam hal inilah, tugas pembaharuan dunia kita lakukan secara bersama, mulai dari diri sendiri, dari keluarga kita, dari persekutuan kita, dan ke masyarakat luas. Paulus dan jemaat di Korintus telah mengalami dan menyaksikan pemulihan dan pembebasan Allah. 1 Korintus 1 ayat 1 dan 2 menjelaskan pemilihan dan pemanggilan Allah di dalam Kristus Yesus berlaku untuk pribadi Rasul Paulus, untuk Sostenes, juga untuk komunitas jemaat di Korintus, juga untuk banyak orang yang berseru kepada Tuhan, jemaat-jemaat yang dibangun oleh Rasul Paulus.
Umat Allah yang telah dipanggil mestinya menjadi pelopor dan agen yang aktif melaksanakan pemulihan di tengah dunia yang kadang terlena dan terpesona dengan ajaran-ajaran sesat yang justru semakin mempercepat kemerosotan dan kehancuran kehidupan bersama dan alam semesta ini. Orang percaya harus menjadi teladan dalam mengisi waktu-waktu anugerah Tuhan secara positif dan kreatif. Ruang dan waktu yang disediakan Tuhan merupakan kesempatan terbaik untuk melakukan dan memperlihatkan kekhususan kita sebagai orang-orang yang telah mengalami pemulihan dan pembebasan Allah. Banyak kekacauan dan penderitaan disebabkan oleh pengajar dan nabi palsu yang haus akan kekuasaan dan kenikmatan sesaat dalam dunia ini. Saudara-saudara, gereja harus hadir sebagai contoh dan teladan dalam menghargai dan menghormati kehidupan bersama, serta bahu-membahu dalam memperjuangkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Kita sungguh berharap bahwa Tuhan berkenan atas semua usaha maksimal yang gereja lakukan, yang kita lakukan, untuk membangun kehidupan bersama yang lebih berkualitas dan lebih berkenan di hadapan Tuhan. Kita semua percaya di dalam Tuhan sungguh ada masa depan yang indah. Kesanalah kita mengarahkan semua gerak juang kita membangun kehidupan yang lebih baik, dan kita percaya Tuhan sungguh berkenan pada setiap usaha sekecil apapun untuk membangun kehidupan yang sesuai dengan rancangannya. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kiranya ayat ini boleh mengokohkan kita. Karena itu saudara-saudara, jangan lelah bekerja bagi kemajuan pemulihan hidup bersama. Sebab Tuhan pasti memperhitungkan setiap karya kita. Tuhan memberkati firman-Nya dan kehidupan saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara meresponi kebenaran firman, mari kita bersaat teduh. Kami sungguh bersyukur bahwa pemulihan sempurna telah kami terima dalam Kristus Yesus Sang Putra Natal. Mari Tuhan tetap mengokohkan hati kami, hidup kami, untuk semakin merenungkan kesempurnaan pemulihan dari Tuhan, baik dari dosa-dosa kami, dari berbagai penderitaan, dari berbagai pergumulan, sehingga di dalam kami mempersiapkan diri menyambut perayaan Natal. Sungguh kami siap mensyukuri pemulihan Allah yang sempurna dalam Sang Putra Natal. Kokohkan kami Tuhan di dalam menghadapi berbagai pergumulan di dunia ini, entah oleh sakit penyakit, oleh bencana alam, oleh COVID-19, dan berbagai hal. Sehingga kami tetap kokoh menaruh pengharapan di dalam Tuhan, bahwa di dalam Tuhanlah kekuatan kami, di dalam Tuhanlah pemulihan akan terjadi atas hidup kami. Saudara-saudara, mari kita berdoa bersama berdasarkan doa Bapa kami yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan segala abad, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasulis sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus yang jadi junjunganku? Dia juru selamat dan Tuhanku. Artinya ku beritahukan kepadamu, Dia segalanya bagi diriku. Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatku. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan kita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita diantar dari nas persembahan, diambil dari 1 Tawarid 16 ayat yang ke-29. 1 Tawarid 16 ayat 29, firman Tuhan, "Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan, dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita berdoa syafaat. Bersyukur kepadamu Tuhan untuk pelaksanaan ibadah minggu di Advent pertama hari ini. Bersyukur untuk berita firman-Mu yang boleh mengingatkan kami, meyakinkan kami bahwa sesungguhnya
Allah sungguh memperhatikan kami. Allah sungguh peduli dan memulihkan kami. Juga bersyukur lewat ibadah ini persembahan boleh diserahkan. Berkati setiap persembahan jemaatmu dan berkati para pengelola untuk mengelola demi kemajuan pelayanan di tengah-tengah jemaat dan gerejamu. Berkati berkat-Mu yang masih ada pada setiap hamba-hamba-Mu dan mampukan setiap kami menjadi pengelola-pengelola yang bertanggung jawab terhadap setiap bentuk berkat Tuhan dalam hidup kami. Bapa dalam sorga, bersyukur bersama dengan seluruh jemaat untuk tuntunan anugerah kasih-Mu bagi seluruh jemaat dalam menjalani kehidupan setahun kerja. Kami bersyukur bahwa Tuhan boleh menuntun dan memberkati seluruh jemaat-Mu. Kiranya semua pencapaian terbaik yang hamba-hamba boleh alami, Tuhan berkati. Juga bersyukur untuk kehidupan kesehatan yang Tuhan masih karuniakan bagi setiap jemaat, dan terutama bersyukur bersama dengan beberapa saudara yang akan menikmati ulang tahun sepekan ke depan. Bersyukur bersama anak kekasih Elia Deril 30 November, Matea Elizabeth Lembang 30 November, Elia Madatu Tandililing 1 Desember. Dan juga saudara-saudara yang boleh menikmati sukacita karena ulang tahun kelahiran, karena ulang tahun pernikahan. Tuhan sempurnakan sukacita hamba-Mu dan berkati mereka lebih jauh ke depan dalam kehidupan pribadi, juga dalam hidup rumah tangga. Bapa dalam sorga, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat dalam berbagai pergumulan yang ada. Jemaat yang sementara bergumul karena sakit, kami berdoa untuk Ibu Misi, untuk Bapak Albert Tara, dan semua jemaat yang sementara berobat jalan. Setiap hamba-hamba-Mu yang dalam kondisi sakit, mari Tuhan Engkau berkati, pulihkan, sehingga mereka boleh sehat kembali. Juga berdoa untuk para lansia, tetap kuatkan, beri kesehatan yang cukup, dan sempurnakan sukacita mereka senantiasa di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Juga untuk seluruh jemaat dalam melakukan pekerjaan mereka masing-masing di berbagai bidang, Tuhan berkati. Kiranya mereka terus diberi kemampuan, hikmat, dan kekuatan untuk menjadi pekerja-pekerja yang bertanggung jawab. Juga untuk anak-anak dalam studi, Tuhan berkati. Di dalam mereka belajar dari rumah, di dalam mereka mengikuti ujian semester, Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Juga berkati seluruh jemaat dalam berbagai keadaan yang mereka alami, baik yang ada di kota Bandung, yang ada di berbagai tempat, bahkan di luar negeri. Tuhan menolong, Tuhan memberkati mereka semua. Juga kami berserah untuk rencana pelayanan yang kami hadapi di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Rencana persiapan dan pelaksanaan Natal jemaat tahun ini. Mari Tuhan Engkau berkati setiap persiapan yang kami lakukan, baik oleh panitia HRG, oleh majelis gereja, oleh jemaat, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami sungguh berharap bahwa perayaan Natal tahun ini tidak mengurangi sukacita kami karena pandemi COVID-19, tetapi di dalamnya kami terus menikmati sukacita berlimpah karena sukacita sorgawi dibawa ke dalam dunia, ke dalam hidup kami di dalam Putra Natal. Berkati rencana perayaan Natal tahun ini di gerejamu, baik di Indonesia pun di seluruh dunia. Kami sungguh berharap ada kedamaian, ada ketenangan, ada keamanan untuk boleh menikmati sukacita Natal tahun ini. Bapa di sorga, terus kami berdoa untuk berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami dan semua pihak dalam rangka menangani COVID-19. Tuhan, teruslah memberkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, memberkati para pejuang, para medis, para ahli, gugus tugas, dan semua yang bergerak di depan untuk mengatasi COVID-19 ini. Tuhan menolong, Tuhan berkarya. Kiranya pada saatnya kami sungguh menikmati pemulihan sempurna oleh karena Tuhan dari tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Juga kehidupan ekonomi keluarga, kehidupan ekonomi bangsa kami, jemaat kami, gerejamu, mari Tuhan Engkau pulihkan, sehingga kami dapat menikmati kehidupan yang lebih layak di dalam Tuhan.
Bapa dalam sorga, berkati setiap adik dalam segala kerja mereka, mempersiapkan calon-calon perwira yang handal. Kiranya seluruh proses yang sementara berlangsung, Tuhan memberkati dari pimpinan sampai semua pihak yang terkait di sini. Bapa dalam sorga, perjalanan kehidupan seluruh jemaat sepekan kerja ke depan, ke dalam tangan kuasa Tuhan kami berserah. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Inilah syukur kami Tuhan, permohonan kami, harapan-harapan kami. Semuanya kami sampaikan kepada Tuhan, hanya di dalam nama Kristus Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janji-Nya kepadaku. Saat damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan lenyap, gelap berganti terang. Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janji-Nya kepadaku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pemuda-pemudi dan anak-anak sekalian, pergilah, nantikanlah Allah dengan bertekun melakukan kehendak-Nya. Arahkan hidupmu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
kami umat-Mu rendahkan diri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian ibadah kita pada Minggu Advent pertama hari ini. Kembalilah ke tengah-tengah kehidupan masing-masing. Bertekunlah melakukan segala kehendak Tuhan dan tetap yakin akan pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat di kehidupan ini. Sekalipun banyak masalah, tetapi tetap semangat. Yakin bahwa Tuhan yang kita sembah dalam Kristus Yesus sungguh peduli dengan kehidupan kita. Sekali lagi tetap semangat. Selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.